Kering, ya, yo demoko, yo demoko. Apalagi kalau tanggal-tanggal muda, bendahara itu mama, betul? Bendahara itu mama. Tanggal muda, pas jam wali na papa, bandana wali ko telepon power, gilong begitu. Indanelo tinggal nga bakso. Firman Tuhan, kata Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Inangge mawala marali ngartu kami aringga neliku gai kamaringi kona kaya ngania ge matapakako we takanalu ge ne ate anda ia ata mon iasa mono kata lagi petikin nama wala merali. Tema kita pada saat ini yaitu komitmen melayani sampai akhir. Komitmen melayani sampai akhir. Berat tema ini Bapak Mama? Berat atau ringan? Berat kalau dipikirkan, ringan kalau kita lakukan bersama dengan Yesus. Kasih senyuman samping kiri kanan. Senyum sedikit. Indah alu tegangkan. Alu tegangko bisa badu ramatan, ya, bisa ngatur tunda. Jadi saat ini dalam kesempatan ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicara untuk saya dan Bapak Mama. Tema ini menuntut saya dan Bapak Mama yang hadir pada saat ini tentang komitmen. Bahwa komitmen itu bukan sekedar janji atau bukan sekedar ucapan. Kalau di Amerika ini mereka hindari kata komitmen. Kenapa? Ini berbicara tentang janji setia sampai dengan akhir hidup. Karena ketika mereka menikah, mereka bilang yes I do. Ketika ada masalah, aduh masalah. Ketika ada persoalan, aduh saya kecewa menikah dengan engkau. Ini yang orang Amerika takutkan. Saya tidak tahu di Sumba. Tetapi Sumba kalau bilang komitmen betul menikah sampai akhir hidup kecuali maut memisah. Amin Bapak Mama? Amin. Semangat aminnya ini. Tetapi komitmen itu berbicara tentang sampai akhir, sampai kita mengakhiri dunia ini, yaitu berbicara tentang mati. Kalau saya memberikan arti dari komitmen, yaitu suatu ikatan janji setia sampai dengan akhir. Dikaitkan dengan tema kita, apakah kita siap untuk melayani sampai akhir? Ada banyak orang baru setengah mati sudah bongkar lari. Belum sampai mati sudah bongkar lari. Apalagi baru seperempat, belum sampai setengah mati. Ya, baru seperempat, belum setengah mati. Ada masalah, ada pergumulan, lupa komitmen. Ini yang Tuhan mau tahu. Dalam diri kita sebagai umat pilihan Tuhan, dalam menjalani kehidupan iman kita sebagai orang percaya yang senantiasa menyatakan janjinya di hadapan Tuhan, ungkapannya di hadapan Tuhan, serta dia siap melakukan itu dalam perjalanan iman. Bapak Mama yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus,
Kitab Ayub ini adalah kitab yang paling khusus. Kebanyakan kalau kita ada dalam persoalan penderitaan, kita lari baca Ayub. Iya ya? Ada yang sering baca kitab Ayub? Atau belum pernah baca ini kitab Ayub? Belum pernah baca? Sudah baca. Kadang-kala ada banyak orang pakai ketika ada penderitaan, ada masalah, ayo kita baca sama-sama kitab Ayub. Tetapi ada bagian yang saya mau sampaikan pada bagian ini, bahwa bukan soal Ayub yang kita mau lihat, tetapi kita mau lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam diri Ayub sehingga Ayub dapat bertahan, berdiri kokoh menghadapi penderitaan pada saat itu. Ini yang juga akan kita lihat dalam hidup kita sebagai orang beriman. Kitab Ayub tidak saja mengajak kita untuk dapat mengikuti teladan Ayub, tetapi kita mau lihat Tuhan membentuk saya dan Bapak Mama. Lihat Tuhan mau bicara saya dengan Bapak Mama. Kadangkala kita bilang, Ayub saja bisa bertahan benar. Kemanusiaan Ayub dia bertahan. Tetapi Ayub melihat Allahnya yang dia kenal. Bapak Mama yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada pergumulan, masalah, persoalan, kita seringkali bertanya sama Tuhan. Betul? Dan wajar kita tanya sama Tuhan. Tetapi kalau kita baca dari pasal 1 sampai dengan pasal 37, belum ada respon Tuhan tentang jawaban persoalan Ayub saat itu. 38 sampai 42 baru ada respon Tuhan. Sekian lama Ayub menderita, dia menantikan jawaban dari Tuhan, tetapi toh belum Tuhan jawab. Seolah-olah Tuhan sedang diam. Kembali kepada tema kita. Saya memberi komitmen melayani sampai akhir. Apa dasarnya komitmen ini? Yang pertama, dalam ayat yang kedua dikatakan demi Allah yang hidup. Ini dasar komitmen. Tetapi ada kata tidak enak selanjutnya, Bapak Mama. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan yang maha kuasa, yang memedihkan hati. Apakah kita berani katakan dengan komitmen janji sampai akhir, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, yang memedihkan hatiku? Kita kebanyakan berkata, membuat komitmen, melakukan demi Allah yang memberkati saya setiap saat. Kita senang lakukan itu, Bapak Mama. Tetapi beranikah kita berkata dengan komitmen, dengan dasar kita demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku dan memedihkan hati? Wah, ketika saya baca ayat ini, saya bilang berani Ayub berkata demikian. Dia sedang menderita, tetapi dia bilang demi Allah. Ini sumpah Ayub, janji Ayub. Makanya kita buat komitmen, tidak sekedar berbicara. Buat komitmen ada dasar Allah kita yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang Bapak Mama kenal dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup. Dalam pergumulan Ayub, dia menghadapi betapa pedihnya hati Ayub, menghadapi penderitaan itu. Yang walaupun ketiga temannya ketika datang, mereka kunjungi Ayub, mereka duduk diam, awal-awal duduk diam, seolah-olah sedang merenungkan. Ketika itu setelah mereka lama-kelamaan mereka berbicara. Jangan sampai penderitaanmu ini karena dosa. Ada yang
sering kita dengar seperti itu Bapak Mama. Kadangkala, hei jangan sampai nanai onda karedukan nana eti ongo oro dai to nama nenek nenek karedukan nang kawat tawe. Jangan sampai neti dulu be upate kita kaweda. Tada nak mati kaweda mati ba Tek kita mau kaweda mati ba nena undi dana wa kai kong jadi waina. Dapat ada ida onda. Akhirnya lo sobol wa pule. Nih lo sobol wa pule. Karena dasar kita bukan Allah yang hidup. Tetapi dasar jangan sampai kaweda dulu. Masalah lagi kaweda mati ba eti gua ati kidamu. Ini yang Ayub lihat dari 3 teman. Lalu yang kedua, bukan saja dari teman Ayub, siapa? Ya, istri Ayub. Apa dia bilang? Ayub, kutuk saja itu Allahmu. Apakah kamu masih bertahan untuk setia sama Tuhanmu? Ayub bilang, perempuan gila. Kamu hanya tahu terima baiknya saja, tetapi susahnya tidak mau. Ayub tegas. Jadi bagai kepaina tegas kaina. Kadang-kala dia berbicara habis itu hilang. Sama dengan istri Ayub. Setelah dia berbicara hilang terus. Tidak ada lagi bicara. Tetapi Tuhan izinkan istri Ayub tetap hidup. Tetapi Ayub mengalami penderitaan, kehabisan harta, kehilangan anak. Tetapi istrinya tinggal. Apa maksudnya? Tuhan mau ajar dia kembali lagi. Nggak ikan alik mubale patik ini nama kalau merah. Kadangkala kita sebut menyesal Tuhan, lalu kita tidak bisa alik mubale patik ini. Kita bilang, patok omongan neni yang indah muripa, neni yang indah nga'a, kamuripa o, kanga'a o, aw. Karena marinya na awa ini. Bapak Mama yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dasar komitmen melayani sampai akhir, seperti yang diungkapkan Ayub. Demi Allah yang hidup. Lalu selanjutnya dikatakan, demi Allah yang maha kuasa. Ayub kembali berbicara tentang kemahakuasaan Allah, berbicara tentang keadilan Tuhan, berbicara tentang pengetahuan kita tentang Allah. Jarang kita sebut Allah yang maha kuasa, tetapi kita seringkali berkata, Allah memberkati saya. Hari ini Ayub mau katakan bagi kita, komitmen pelayanan adalah yang walaupun kita ada dalam persoalan, kita hanya berkata, demi Allah yang mengizinkan saya peristiwa demi peristiwa, persoalan demi persoalan, saya tetap setia sampai akhir hidup. Amin. Yang kedua, arti dari komitmen. Tadi saya awali sampai akhir. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidup. Selama kita bergerak, selama kita masih hidup, kita punya komitmen melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Selama kita masih bernafas di dalam lubang hidup. Ndak kita bernafas awai pakago kan? Awai pen. Kita bernafas pasti pakai hidup. Lalu akago apa? Hah? Kecuali kalau kita pilih, nang tasumbat weneker tuh. Apalagi pas lura, karena bisa kene ba nafas lagi ne kirone karena tasumbat tuh ini. Mungkin banyak kotoran balik begini dan lain sebagainya.
takagoga tempat tidur beta. Tuhan bilang melalui ayat berkata, selama nafasku ada. Papa mama, jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan. Selama kita hidup, kadang-kala ada lagu yang tenar sekarang. Hidup ini adalah kesempatan melayani Tuhan sampai akhir. Selama aku masih kuat, jangan sampai kita sudah toko, baru kita bilang saya mau melayani sampai mati. Selama aku masih kuat, sedangkan nawai karena tahu dah, na toko bang, na tengge bang, selama kita muda, selama kita hidup, selama kita bernafas, ayo bilang layani Tuhanmu. Kapan? Bukan sejak lahir. Sejak lahir kita tidak bisa layani Tuhan. Pasti kita bilang Tetapi selama kita lahir baru, mulai dari situ kerjakan bagian kita untuk Tuhan. Ada yang lahir baru tetapi belum kerjakan bagian Tuhan. Bertobat itu artinya bahwa ku bertobat karena tahu balik buku. Belum bertobat itu masih berhenti. Ya, belum bertobat. Bertobat artinya tinggalkan kedagingan yang lama. Bisa bapak ngawi buku, tetapi patola ko kamane, yode nati dai, yode nati dai. Ya. Teki nangarkatu napa inamu, teki nangarkatu napa aman. Jadi dalam rumah tangga bisa saja nenggu me aku kering. Ya, yode moko. Yode moko. Apalagi kalau tanggal-tanggal muda. Bendahara itu mama, betul? Bendahara itu mama. Tanggal muda pas jam wali na papa, bandana wali ko telepon power. Gilong begitu. Indanelo tinggal ngambak so. Oh, larna na pala mama nene, yo kia, yo bagane tango. Pak Ina mandi di depan. Amin ini. Selamat siang mama. Napa kita kau napa amai anak? Tapi dan ring ko pa ama artinya loloy riti nyan di bendahara mana tenge ko may mamatawayan kata itu ngay riti nagkurang ano di gini yang alma tinggaji mo iti selit na ang satu pamalibya. Gini neangal. Nen tambah lamban. Tambah lamban din. Banyak. Ini kode-kodenya mama luar biasa. Kadang nasiap memang ikut. Yo pangane, yo dikia tambang gue nambelo kalau mangayuma. Na kore ka ko pa ini. Amin ini mai bapa. Apa di kantong nana? Tapi di sini tidak ada.
Tidak ada ya, tidak ada. Kakain na medyo selatan. Tenteke. Kakain dia tenteke nila. Selama kita hidup, layan itu. Ketika watanya dikaji berpaina, tidak kata berpain pengalaman. Bapak. Untuk itu, ayo bilang selama nafas kita hidup, layan itu. Ketika kita layan itu, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita ragukan, Tuhan nyatakan buat saya dan buat mama. Amin. Kadang-kala kita bilang, pegang ko na nagamuri pa. Bangunin na kuwa ko na pegang ko na. Tapi tidak dapat kita mengolah merat. Kita bilang, ini Allah yang hidup yang maha kuasa. Allah yang memberikan nafas melalui lubang hidung. Saya mau setia walaupun kadang-kala kayu dipersoal. Dalam rumah tangga ketika kita bertengkar, dekelongan lolongan Bapak. Ya, pamate lo sekalian lo. Kadang-kala yang kain perainan, kain dia mau na. Pamate lo. Kain dia mau na lah. Kritik. Tidak. Tetapi komunikasi itu sangat penting dalam hidup rumah tangga. Ketika kita layani keluarga kita, layani rumah tangga dan lain sebagainya, kita sedang melayani Tuhan selama kita masih bernafas. Yang berikut, Ayub menjaga bibir di ayat yang keempat. Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Bibir, lidah, Tuhan bilang, Ayub bilang, saya tidak munculkan kecurangan dan tidak menipu. Kita kadangkala eka panget dandang, eka batik kita, eka wekatawadan, dan eka tamu papadukin, ya. Lain yang dipikir, lain yang diucap, lain yang disampaikan. Ayub ketika temannya datang, dia tetap bertahan. Istrinya datang, kutuk saja alam, dia tetap bertahan. Dia tidak berbicara apa-apa. Untuk itu Ayub bilang, jaga bibir, jaga lidah. Yakobus bilang, waspada lidah. Lidah ini lidah yang bercabang. Ya, tahu lidah bercabang? Lidah yang bercabang itu kaboko, kaboko, lawora, apa lagi? Tetapi manusia tidak ada lidah bercabang. Rai lemah bakarana tidak ada. Kecuali ada di TV itu yang belah dia punya lidah. Itu bercabang. Tetapi lidah bercabang artinya jangan sampai kita berbicara menipu dan berdusta. Ayub mengajar kita untuk tetap bertahan dalam komitmen itu. Dasar kita adalah Allah yang hidup. Yang kedua adalah selagi nafas kita ada, layan itu. Yang ketiga, jaga bibir, jaga lidah. Nats pemimpin kita tadi berkata, segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu supaya kamu tenang dan dapat berdoa. Mari kita menguasai diri, tenang, berdoa sama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.